Assalamualaikum warahmatullahi, selamat pagi. Ini kenapa ya? Foto saya di awal kok kayak orang lemes, padahal enggak sama sekali loh ya. Semangat banget loh hari ini saya. Karena hari ini kita akan belajar dan kalau pagi mesti semangat dong. Kita belajar PKN lagi ya. Tetap semangat, cepat berlalu pandeminya, cepat kita tatap muka lagi dan mudah-mudahan kita selalu sehat. Siap ya kita belajar dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu. Ngomong-ngomong kita minggu lalu bahas apa ya? Oh iya, minggu lalu kita itu membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Jadi siapin lagi alat tulis kamu, siapa tahu memang ada hubungan dengan LKPD hari ini yang harus kamu kerjakan ya. Nah, kita akan membahas tentang kelanjutan materi yang minggu lalu tentang good governance, dan untuk spesifikasi hari ini saya akan membahas tentang ciri-ciri dan karakteristik good governance ya. Dan kenapa saya bahas tentang karakteristik, karena nanti kamu akan mengerjakan tugas yang ada hubungannya tentang itu. Jadi siapin ya buku kamu. Tapi sebenarnya nih udah juga sih saya bahas minggu lalu tentang ciri dan karakteristik good governance menurut Laode Ida. Nah, mungkin kita bahas selintas aja karena nanti akan ada bahasa yang lain. Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang apa yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa yang akan datang. Dan semua negara pun pasti pengen dong pemerintahnya dikelola dengan baik atau mencapai good governance. Dan karakteristik good governance sendiri saya gambarkan beberapa poin saja di dalam slide ini. Yang pertama adanya partisipasi rakyat, yang kedua adanya aturan hukum, yang ketiga ada transparansi, yang keempat ada daya tanggap, yang kelima berorientasi konsensus, yang keenam berkeadilan, yang ketujuh efektif dan efisien, yang kedelapan akuntabilitas, dan terakhir visinya strategis. Untuk mungkin detailnya kamu bisa buka video yang minggu lalu agar lebih spesifik lagi kamu menyimak penjelasannya ya apabila kurang jelas. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang perilaku dan partisipasi politik. Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Nah, kita akan mulai membahas tentang definisi partisipasi politik. Salah satunya itu dikemukakan oleh Verba ya. Kamu bisa lihat di slide ini. Menurut Verba, partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Nah, sedangkan partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut bisa menguntungkan. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut ada contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Berikut saya kasih contoh untuk dua lingkungan yang berbeda ya. Di lingkungan sekolah dan masyarakat. Contohnya di lingkungan sekolah, yang pertama, ikut serta dalam pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, ketua organisasi ekstrakurikuler. Yang kedua, ikut serta dalam pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekskul. Terus yang ketiga, ikuti forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Sedangkan contoh partisipasi di lingkungan masyarakat, contohnya satu nih, ikut dalam forum warga. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan ketua RT, RW maupun kepala desa ya. Yang ketiga, ikut serta dalam pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi misal RT, RW dan yang lain-lain. Itu adalah beberapa contoh partisipasi politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Oke, kita bahas satu-satu ya biar lebih jelas lagi. Kita akan tampilkan di slide berikut.
Oke, kita mulai dari lingkungan sekolah. Setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan sebagai berikut. Misal, ikut dalam rapat OSIS ya, merumuskan kegiatan-kegiatan di sekolah dan lain-lain. Ini adalah salah satu partisipasi yang bisa kita lakukan untuk menampilkan perilaku politik. Atau selain itu mungkin nggak bisa juga berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah atau pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, ataupun juga ketua organisasi ekskul yang kamu ikuti di sekolah. Misalnya apa? PMR, Pramuka, Paskibra, kegiatan olahraga dan lain-lain. Ini slide tentang yang bisa kamu lakukan selanjutnya, yaitu ikut diskusi dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, dalam forum-forum di sekolah ya. Mungkin ini juga hal yang pernah kamu lakukan baik ketika kamu di SMP ataupun juga nanti ketika kamu SMK, yaitu ikut dalam memilih ketua dan wakil ketua OSIS. Pernah ya waktu SMP mungkin ya. Ya, ini kegiatan yang sebenarnya lazim dilakukan di setiap sekolah karena ini adalah salah satu contoh menampilkan sikap demokrasi dalam berpolitik di lingkungan yang paling kecil yang bisa kita lakukan, yaitu di lingkungan sekolah ya. Nah, selain ini mungkin kamu pernah juga memberikan pendapat kamu gitu ya di beberapa forum sekolah. Ini salah satu juga contoh perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung lewat berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Mudah-mudahan kamu bisa melatih jiwa politik kamu atau jiwa demokrasi kamu di lingkungan terkecil kamu, yaitu sekolah saat ini. Langsung kita ke slide berikutnya, kita masuk ke lingkungan masyarakat ya. Contohnya ikut dalam forum warga atau juga ikut dalam pemilihan ketua RT, RW, kepala desa atau organisasi masyarakat lainnya. Bisa juga ikut serta dalam pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi masyarakat. Jadi, warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat yang ada di daerahnya ya. Oke, kita langsung ke lingkungan yang berikutnya, yaitu lingkungan negara. Jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung diantaranya adalah yang pertama, ikut dalam pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Atau mungkin juga kamu pernah mendengar istilah pilkada. Nah, ikut tuh dalam pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada. Selain itu, kamu bisa ikut berpartisipasi dalam aksi demonstrasi tapi yang tertib, damai, dan santun. Nah, kalau kamu ikut aksi demonstrasi, ingat loh ya, karena hak berpolitik warga negara itu hanya diberikan ketika usianya 17 tahun. Jadi kalau kamu masih pelajar, jangan coba-coba dulu ya untuk ikut demonstrasi. Apalagi yang kemarin-kemarin viral, anak SMK, anak STM ikut demonstrasi. Itu akhirnya mereka nggak tahu apa-apa, hanya ikut-ikut saja begitu meramaikan. Jadi seperti hanya teriak-teriak saja tapi belum mengerti apa-apa begitu ya. Jangan sampai begitu. Lebih baik kamu bekali diri kamu supaya siap nanti kamu ikut bersuara dan mencerminkan perilaku politik yang baik begitu ya. Oke, sekian saja materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini secara online. Jangan lupa untuk absen hari ini dengan cara subscribe dan mengisi komentar dengan format nama dan kelas kamu. Untuk hari ini saya tunggu sampai jam 8 malam ya. Jangan lupa pekerjaan kamu di LKPD disusun dengan rapi karena kerapihan tugas mencerminkan kepribadian kamu. Terima kasih untuk waktunya, tetap semangat terus, semoga kita sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.